yang kepala sekolah, staf dewan guru yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan Ibu Nur Rahma tentang pengenalan budaya positif atau penularan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya, mengambil berkah acara kita, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Berikutnya pemaparan tentang budaya positif kepada Ibu Rahma, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Radiatul Adawiyah, Ibu Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Ibu Haji Yusminingsih, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan, kita sama-sama diskusi aja Bapak Ibu mengenai budaya positif di sekolah. Jadi di mana budaya positif di sekolah ini nanti erat kaitannya sebenarnya dengan visi sekolah. Visi sekolah bisa terwujud apabila ada budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Tujuan pertemuan kita kali ini yaitu mengenai disiplin positif, kemudian hukuman, aturan restitusi, kemudian yang keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Yaitu melalui 3 cara. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian adanya pembentukan keyakinan kelas, dan yang ketiga adanya pelaksanaan restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu bentuk atau suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau penghargaan. Jadi di sini disiplin positif itu sebuah pendekatan bukan untuk hukuman ataupun penghargaan. Nah, mengapa disiplin positif menjadi salah satu untuk mewujudkan budaya positif? Karena sebagai pendidik, yaitu kita, guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini intrinsik itu mereka benar-benar motivasi dari dalam murid sendiri, mau berperilaku baik, tetapi dari dalam diri murid itu sendiri, bukan karena motivasi saya takut akan hukuman, atau mana saya berprestasi karena ingin memperoleh sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu, sebenarnya hukuman, konsekuensi, restitusi itu apa sih perbedaannya? Kita diskusikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
lebih ke identitas seorang anak yang mengalami kegagalan. Terus kemudian di sini identitas sukses yaitu dengan adanya konsekuensi dan restitusi. Maka di situ akan terbentuk sebuah kedisiplinan. Nah, konsekuensi ini dari mana? Konsekuensi ini kalau di dalam sekolah lembaga itu biasanya disebut dengan peraturan. Jadi ada peraturan, ada konsekuensinya seperti itu. Nah, terus kemudian nanti yang akan kita bahas di sini apakah peraturan itu benar-benar bermanfaat bagi murid atau sebaiknya kita ubah seperti itu. Kita mulai dari kolom hukuman, Bapak Ibu. Identitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Hukuman identitas dengan korban yang mendapatkan, di sini korban yang tidak mendapatkan keadilan. Kemudian murid akan tersakiti. Kemudian di situ perilaku pasif agresif menikah. Kemudian ada sistem tidak akan berjalan bila murid takut, tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di sini sifatnya netral. Nah, tapi itu restitusi ini merupakan pilihan. Jadi restitusi itu nanti solusinya dari anak, bukan kita beri sebuah tekanan, tetapi anak bersama guru mencari solusinya. Terus kemudian di sini restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan jangka waktu yang panjang. Nah, ini contoh kalimatnya. Apa yang kamu yakini? Oh Bu, kamunya saya tidak potong rambut berarti saya tidak tertib. Kemudian di situ murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada sebuah pertanyaan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjawab sebuah pertanyaan ini. Apakah ini nanti termasuk dalam konsekuensi atau hukuman? Apakah ada yang perlu kita diskusikan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Terima kasih Ibu Rahma. Dari paparan yang Ibu tampilkan tadi mengatakan bahwa kesadaran untuk memperbaiki diri bukan dari karena adanya hukuman ataupun sesuatu keinginan atau hadiah. Pemicu kan dapat kesadaran itu dari dalam diri sendiri. Sekarang untuk memperoleh kesadaran anak dari dalam diri sendiri itu yang begitu sulit, Ibu. Begitu sulitnya karena sudah dia terbiasa kebiasaan pola-pola hidupnya yang bagaimana. Contohnya aja kita, murid-murid kita yang sering terlambat itu sudah dicap, seakan-akan sudah kita beri label karena yang terlambat orangnya itu aja. Kalau misalnya kita mau secara konkret mau melaksanakan seperti yang Ibu paparkan seperti ini, sebenarnya itu bisa menjadi fokus anak-anak yang terlambat kita perlakukan sesuai dengan mungkin yang Ibu peroleh waktu guru penggerak. Bisa itu sebagai jadi bahan penelitian Ibu. Kan dari pengawas kita sudah ketahuan anak-anak yang suka dalam pendapat ulun ya, untuk menimbulkan kesadaran diri sendiri itu kadang kita harus melakukan sesuatu atau menegur dia dengan hal-hal yang menyentuh hati dia. Jadi kalau sudah menyentuh hati dia, itu yang akan menjadi kesadaran dalam diri dia sendiri. Nah sekarang cara untuk menyentuh hati dia itu yang susah. Saya kira itu bisa jadi PR loh buat Bu Rahma, jadikan proyek dalam untuk guru penggeraknya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ainur, terima kasih. Jadi masukannya tadi, bagaimana cara
agar anak ini dengan sendirinya atau sadar ya bahwasanya dirinya itu terlambat seperti itu. Oke kan? Oke. Nah, ini makanya ini baru awalan Bu. Jadi ini pemanasan dulu kita. Jadi nanti ada solusinya seperti apa sih agar sudah sudah saya siapkan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani walaupun dalam kelas kita sendiri dulu nggak apa-apa, yang ruang lingkupnya kecil nggak apa-apa. Nah ini nanti kita bahas setelah ini. Jadi ada sebuah solusi agar mereka itu sadar bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Nah itu ada. Terima kasih Bu Ainur. Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya kita dengan guru penggerak seperti yang diadakan acara seperti ini. Jadi di sini kita bisa apa yang diberikan sama Bu Rani ini sudah cukup baik juga. Nah tapi di sini kita ya semua pada guru itu sebenarnya apa yang dikatakan Ibu Ainun juga itu sangat bagus dan juga itu yang sangat sering terjadi ya itu di anak-anak kita. Di sini sebenarnya misalnya anak yang sering terlambat ini kita ya biasanya kita berikan dengan anak pengarahan, penjelasan, tapi di sini kadang-kadang dukungan kedua orang tuanya tidak ikut serta. Nah, karena beberapa anak yang kami berikan arahan, setelah kami panggil apa orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya mendukung, memberikan waktu untuk anak supaya jangan terlambat, misalnya pagi dibangunin, terus tuh malam dijaga tidur sampai jangan larut malam. Insya Allah pasti anak-anak kita, generasi muda kita ini akan disiplin. Ini kenyataannya saat ini, maaf, di dalam tingkah laku anak-anak sering itu muncul karena tidak ada perhatian orang tua. Contohnya orang tua misalnya anak pulang sekolah jam berapa, terus tahu dia kan, misalnya anak pulang sekolah kita jam 3 lewat kan, nah, pas itu kan anak biasanya dijemput. Di sini kadang-kadang orang tua itu malah tidak menghiraukan lambat, kelupaan, ketiduran. Nah, faktor utama di sini yang sangat mendukung keberhasilan anak itu semua kerjasama antara guru, orang tua, lingkungan masyarakat. Kita yakin kalau di situ sama-sama menggandeng anak pasti akan berhasil. Nah, yang paling utama juga di sini adalah agama. Karena di sini agama itu yang paling utama. Mau berhasil anak ini ya sebenarnya itu kerjasama semuanya dari guru, orang tua, lingkungan masyarakat dan juga pemerintah. Nah disinilah yang paling utama yang harus kita berikan bagaimana menjadi anak-anak kita Indonesia ini lebih berhasil, lebih sukses. Pertama adalah tingkah laku yang benar-benar ya disiplin. Siapa tahu anak nanti jadi pemimpin, jadi pejabat, nanti menjadi pejabat yang amanah. Itu aja saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dengan adanya kita saat ini sering ya, jadi kita lebih perhatikan, lebih terarah untuk keberhasilan anak didik kita. Nah, sejauh sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Aziz. Jadi, benar tadi. Jadi karakter anak kalau kita sebenarnya karakter itu diawali mulai dari keluarga. Hanya saja kita bisa merubahnya Bapak Ibu sewaktu di sekolah. Dengan apa? Ya tadi budaya positif. Terus kemudian tadi membentuk murid yang agamis. Nah di situ sebenarnya sekolah kita punya visi sekolah dan visi sekolah itu sekali lagi sebaiknya disosialisasikan kepada semua warga sekolah yang ada.
baik itu bapak ibu guru, komite, kemudian murid apalagi, dan seluruh pihak-pihak yang bersangkutan dengan sekolah seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas masukannya Ibu Ainun dan Ibu Haji Krisna. Kita lanjutkan untuk ke konsekuensi atau hukuman. Satu saya bacakan dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu menurut saya sebuah hukuman. Karena dia terlambat, jadi disuruh menulis hukuman, saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih. Mungkin ada, ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Bu Rahma, tadi kan penjeliran lah. Ulur penyela dulu sebentar. Kalau kita ya antara konsekuensi dan hukuman barangkali tidak terlalu beda tipis ya. Kalau kita pribadi dengan anak, sebelum kita melanjutkan, artinya pertama kali kita masuk memulai pembelajaran di awal sama sekali, kita sudah memberikan kesempatan kepada anak. Kalau misalnya begini, apa nanti? Kalau misalnya begini, apa nanti? Misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak tepat waktu mengumpul, kamu maunya diapain? Jadi ada perjanjian terlebih dahulu. Kalau menurut saya, kalau didahului dengan perjanjian, menurut kita bukan hukuman. Jadi kalimat pertanyaan ini bergantung situasi dan kondisi. Kalau didahului dengan perjanjian, artinya kita sudah sudah berdiskusi, sudah saling bertukar pikiran. Bu, nanti kalau saya terlambat, saya bersedia dihukum, misalnya menulis kalimat 10 kali. Berarti itu dari dia sendiri. Nah, menurut kita kalau sudah didahului dengan adanya perjanjian atau kesepakatan bersama, itu barangkali bukan hukuman ya Bu ya. Jadi kalimat satu ini belum tentu sih hukuman kalau dilandasi dengan perjanjian terlebih dahulu. Artinya ada kesepakatan di awal-awal pembelajaran. Kalau saya sependapat dengan Bu Agung, yaitu ada perjanjian antara pihak kita sebagai guru dengan anak. Menurut saya pernah dulu ini diterapkan di SMP Negeri 4 Banjarmasin, bahwa kita memakai sistem mencatat kalimat Bu. Misalnya terlambatkah atau tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, hukumannya adalah dengan menuliskan itu, tapi tidak keluar kata. Kalau sudah sampai 1000 kalimat, 5000 mungkin masuk. Tapi kalau nggak bisa 100 mungkin masuk. Masih logis. Itu saja teman-teman. Terima kasih Bu Risma. Untuk pernyataan nomor 1, ulun hanya bertanya balik, ini anak berapa kali sudah terlambatnya? Kalau baru 1 kali kan berarti nah itu kan situasinya seperti itu. Kapan kita menyebut itu hukuman dan kapan itu menyebut konsekuensi? Betul kata Bu Atul tadi, tergantung situasi. Awal, ya, situasi dan kondisi saat awal. Untuk nomor 1 tadi tergantung situasi dan kondisi. Itu bisa jadi konsekuensi apabila ada perjanjian sebelumnya, dan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Ada pernyataan yang kedua, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu jawaban saya adalah termasuk ke dalam hukuman. Adakah yang berpendapat lain?
nomor 2. Ulun hukuman Hukuman 2. Tapi mesti ditanya dulu kenapa alasan misalnya ya. Saya tanyakan dulu ngomongin kalau misalnya melanggar itu kan mungkin bisa dikasih. Tapi misalnya karena orang tuanya sakit, misalnya orang tuanya sakit, misalnya terlambat untuk datang ke sekolah lantaran orang tuanya sedang ke rumah sakit, nah itu kan mungkin seperti itu, tindakan seperti itu ada sebuah hukuman menurut saya. Nah itu setuju saya itu. Jadi kita harus tanya dulu apa penyebab lambat itu. Soalnya saya pernah mengalami itu waktu SMA dulu ya, waktu SMA saya terlambat masuk sekolah lantaran adik saya ini masuk rumah sakit. Nah saya kan terlambat tuh Bu lantaran hal itu. Nah tiba-tiba saja ke sekolah disuruh lari keliling, saya menangis. Kenapa nih ini tidak menanyakan terlebih dahulu apa penyebabnya? Itu kan membuat saya kecewa Bu sebagai siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lismaya. Jadi di sini sebaiknya guru menanyakan alasannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu termasuk hukuman. Tapi manfaat bagi Inya tapi tidak bermanfaat untuk sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ilham. Jadi alasan Bapak Ilham ini hukuman karena tidak menguntungkan bagi kegiatan sekolahnya. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan nomor 3. Pernyataan ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu kalau menurut ulun suatu konsekuensi. nggak banyak coretan nggak di meja. Kalau hendak mencoret, bikin saja di lorong-lorong biar jadi pelajaran seni budaya mural. Jadi kita sama ini bisa Konsekuensi juga. Oke, 3 ini konsekuensi ya Bapak Ibu. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini menurut kita ya, karena ini termasuk hukuman, bisa juga ini termasuk konsekuensi. Karena kita dari awal kita harus menggunakan masker. Dari awal kita dijelaskan untuk anak-anak harus menggunakan masker. Jadi kalau dia tidak menggunakan masker, berarti dia tidak punya komitmen. Nah dia ini termasuk juga bisa hukuman, bisa juga konsekuensinya. Itu bisa ada 2 alternatif. Tapi saya ambil ya di sini hukuman supaya dia memberi efek jerak kepada siswa lainnya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pada pertanyaan yang kelima. Pernyataannya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Menurut saya itu sebuah hukuman karena dampak yang didapat oleh anak itu sangat terasa atau sangat sakit ya. Sampai kalau sudah lulus tuh masih ingat kalau anak terbiasa dihukum. Yang biasanya dia ingat tuh setelah lulus adalah rasa sakitnya di sekolah itu biasanya anak. Kalau pelajaran itu mungkin sedikit aja yang dia ingat, cuma yang banyak kalau sesuatu yang negatif itu sangat diingat. Oh itu gurunya ini aja, itu gurunya baik aja, dan sebagainya. Itu yang melekat pada diri seorang anak. Nah itu dan itu adalah dampak negatif dari suatu hukuman yang keras tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yani. Jadi menurut Bapak Yani yang nomor 5 ini adalah sebuah hukum. Kalau menurut ulun lah, berarti ngobrolnya itu pada saat guru mengajar. Dan yang kedua, ulun memilihnya berjemurnya jam 8 aja supaya dapat vitamin ini daripada jam 12. Pelajaran di jam 12. Nah, pada saat pelajaran kita jam 1, paksa esok aja jam 8.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau sesuai peraturan sekolah, ada konsekuensinya, berarti saya pilih konsekuensi. Oh, silakan Burama. Bapak Udin. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau dilihat di sini, ini bentuk hukuman ya, karena tidak ada hubungannya dengan warna sepatu dan dia melepas melepas kaki, alas kaki sepanjang hari, gitu, panjang. Nomor 7, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawaban ulun itu hukuman. Misalkan ada tanya jawab guru dengan murid, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, jawabanmu salah, silahkan kamu angkat kakimu sebelah misalkan. Kalau langsung aja si guru menyambat seperti itu ke murid, berarti itu adalah hukuman. Tapi kalau misalnya perjanjian seperti tadi di awal, karena ini menyakitkan ya lo, jadi hukuman. Lanjut ke pernyataan nomor berapa? 8. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini merupakan konsekuensi bentuk tanggung jawab ketika kita menumpahkan yang dibersihkan. Dan ini tidak menyakitkan. Ini jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut saya itu konsekuensi aja. Sedikit membuka efek jerah aja. Ya. Soal nomor 10, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Menurut ulun itu hukuman karena tidak menyelesaikan masalah. Dia mencederai teman, berarti dia harus ada pertanggungjawabannya. Itu baru konsekuensi. Nomor 11, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Menurut ulun itu adalah konsekuensi. Ya, karena tidak terlalu menyakitkan, namun ulun punya pendapat itu tergantung dengan gurunya sendiri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pijong. Konsekuensi karena sudah tahu masuknya jam 7.30 atau jam keberapa bapaknya mengajar, lambat 10 menit lalu disuruh lari. Kemudian fisik maupun psikis murid. Terus kemudian konsekuensi ini sudah terencana, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterapkan. Nah, makanya di sini Bapak Ibu tadi sebenarnya sudah dibahas. Tadi sebuah hukuman atau konsekuensi ini dilihat dari kondisi kita awal. Kondisi kita awal, apakah sudah ada kesepakatan kelas atau belum? Apakah sudah ada kesepakatan sekolah atau belum? Nah itu. Nah, keyakinan kelas itu bukan sebuah peraturan. Kenapa? Karena kalau peraturan itu kalimat yang digunakan
lebih ke negatif. Tidak boleh berjalan di Selasa, tidak boleh mengganggu kawan, tidak boleh bla 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 bla. Sedangkan kalaunya keyakinan kelas ini salah satunya yaitu cirinya menggunakan kalimat yang positif. Ini diharapkan pada saat awal mungkin semester, awal pembelajaran, kita selalu mengadakan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengarah pada nilai-nilai kebajikan, sehingga murid akan melakukan sesuatu dilandasi oleh keyakinan akan nilai kebajikan tersebut, bukan karena motivasi ekstrinsik. Keyakinan kelas ini harus dimusyawarahkan dengan siswa, disepakati bersama-sama siswa seperti itu. Nah, langkah-langkah penyusun keyakinan kelas yang pertama yaitu mempersilahkan murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis ataupun kertas besar di mana semua anggota diletakkan di dinding kelas sehingga semua siswa dapat melihatnya. Nah, ini Bapak Ibu mengenai posisi kontrol seorang guru. Ini ada sebuah video, bisa kita amati bersama-sama. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Naren, kelas. Video tersebut sebenarnya ingin saya tunjukkan bagaimana posisi kontrol seorang guru. Ada satu lembar itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi sebagai teman, kemudian yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dimana kalaunya segitiga restitusi atau restitusi itu sendiri sebenarnya memposisikan seorang guru itu di posisi kontrol manajer tinggi kalau menurut sebagai seorang guru. Kenapa? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Adalah 3 tahapan restitusi. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Hanya saja menstabilkan identitas, setiap orang ingin hal yang baik. Validasi tindakan yang salah. Jadi, hal yang berhubungan dengan validasi tindakan yang salah itu adalah kebutuhan murid saat itu keyakinan. Di sini setiap orang memiliki motivasi internal. Jadi, apa hal-hal atau nilai kebajikan yang dia yakini. Nah, mungkin sampai di sini buah apel tapi pasangannya. Tidak lupa berbagi lawan kekawanan. Tidak ada ulun salah perkataan kepada Bapak Ibu mohon dimaafkan. Oke, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan, dan Bapak Ibu guru yang hebat, sama-sama kita di sini bisa menanamkan keyakinan pada diri murid dengan membentuk keyakinan kelas agar tercipta disiplin positif, kemudian meyakini dalam diri kita posisi kontrol yang baik untuk murid demi terciptanya budaya positif sekolah, dan apabila budaya positif terlaksana dengan baik, visi sekolah pasti dapat terwujud dengan baik. Terima kasih, dan sekali lagi banyak kata-kata yang mungkin salah dari saya, mohon
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Demikian tadi paparan tentang salah satu budaya positif, yaitu tentang kesepakatan kelas dan perbedaan antara hukuman dan restitusi. Demikianlah yang dapat bicara sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya paparan tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.